Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid santri, setelah menyelesaikan kaset dengan judul Syarat Husnul Khotimah, pada video ini didalamkan lebih dalam, lebih jelas, lebih jernih. Pada video ini guru memberi judul 3 kori setelah alam dunia ini. Coba diucapkan para murid, para santri, diajari biar paham, biar diingat judul video ini. 3 kori, ya. 3 kori setelah alam dunia ini. Para murid, para santri, pernah menulis tidak Anda dengan kata kori? Atau pernah mendengar atau belum dengan kata kori ini? Kadang-kadang dengar, lamat-lamat kayak dengar, tapi apa ya? Para murid, para santri, melalui video ini, guru menyentuh dengan satu kata yang disebut kori. Coba kalau aku berbicara di media, di video, dengan kata kori. Kalau saya tambahi jadi kori A. Lantas saya berbicara, saya tambahi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kori A itu nanti bahasa itu milik negara mana? Para murid, para santri, diajarkan ya, biar kalian paham. Artinya apa? Dengan memahami banyak dari video guru, pahami betul-betul ya bahasanya, tata bahasanya. Kalau kalian tidak mengerti seperti fakta dan kenyataan di era-era sekarang, karya-karya orang dulu dari bahasa Jawa, bahasa Kawi, bahasa Sangskreta digubah, kok kira itu bahasa dari negara Arab, kok kira itu wahyu. Lah tatkala itu buatan orang-orang terdahulu, kok katakan itu firmannya Tuhan. Nah, itulah problemnya, sehingga umat ini terpelosok, terjerumus, sehingga kevalitannya tidak bisa dibenarkan, sehingga A, B, C semua mengaku benar karena tidak mengerti asal usulnya. Ada tulisan dikira suara Tuhan, dipaksakan dirinya memahami dari tafsirnya, lang repot juga. Para murid, para santri, coba ya, kori itu nanti bahasa mana? Pahami artinya. Jajah alas milang kori. Coba dipahamkan rodo agak biar mengerti di otaknya. Jajah alas milang kori. Nah, apa itu guru ya? Mungkin sekarang kalian tidak paham. Itu bahasa leluhur kita. Bahasa leluhur kita itu karena sangat banyak sehingga dimodif, dibentuk apapun kalian tidak tahu. Kalau itu kori, itu ditulis dengan huruf hijriyah atau hijaiyah, kok kira itu wahyu. Para murid, para santri diajarkan jajah alas itu maksudnya pindah-pindah alas atau berjalan berganti-ganti alas. Maka di situ ada orang-orang leluhur kita, orang kalau ingin sakti mandraguna atau menjadi manusia yang berguna, manusia yang berilmu, mempunyai filsafat, jajah alas, milang kori. Jajah alas itu perjalanan yang jauh, keluar masuk hutan, keluar masuk alas, bertapa, berpuasa, melalui hal-hal yang sulit, itu yang dikatakan jajah alas. Milang sekarang menjadi bahasa bilang-bilangan. Wilang itu maknanya hitung atau menghitung. Ya, dilanjut ya. Jadi milang kori. Ngitung, berhitung, bilangan. Jadi jajah alas milang kori. Kori itu artinya pintu. Ya. Itu bahasa leluhur kita, leluhur Anda dari Jawa. Kori itu artinya pintu. Kalau jajah alas milang kori artinya wahai si murid, wahai si engkau, Anda sudah keluar masuk di hutan mana saja berapa tahun, dan Anda
sudah keluar masuk, berapa pintu dari pondok, berapa pintu padepokan, maksudnya begitu. Maka kori itu artinya pintu. Lantas menjadikan qori'ah, makanya mulut ini dimaknai pintu suara. Itulah para murid, para santri. Semua asal-usulnya Islam itu dari leluhur kita digubah dan berubah. Tidak akan pernah ada yang tahu. Para murid, para santri, intinya pada video ini sedikit menyentuh. Terutama tentang 3 alam atau 3 qori atau 3 pintu setelah alam kehidupan manusia. Para murid, para santri, coba ya. Dari video dengan judul Husnul Khotimah sudah diberi gambaran. Ini nyoba didetailkan sedikit oleh guru. Tatkala jiwa atau ruh, tatkala masuk ke jalur kiri, kemarin sudah diajarkan guru. Itu masuk namanya alam pendanyangan. Ya. Alam pendanyangan itu alam yang menguasai tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, batu, bumi, air, dan macam-macam. Itu yang disebut pendanyangan. Pendanyangan ini kalau diteruskan nanti bisa masuk ke alamnya dewa. Ya. Kalau jalur tengah ini jalur kemanusiaan atau jalur moral atau jalur Tuhan. Nah, lurusnya gini, itu maknanya lurus. Bukan harus lurus ke langit sana, bukan. Itu maknanya lurus. Tatkala jalur ke kanan, itulah nanti menjadi siklus yang diarani, yang disebut inkarnasi atau evolusi. Maka di situ ada bahasa nitis notos netes. Lah tinggal bangsa manusia, Anda, kita semua. Setelah ruh atau jiwa Anda keluar, itu mau kemana? Kalau masuk ke jalur kiri, kalian di video yang lain diajarkan oleh guru. Kalian akan tersiksa oleh bangsa-bangsa seperti itu. Nah, itulah yang disebut bangsa nanti ada tetumbal, makhluk dibuat tumbal. Kalau lurus tantangan hambatannya apa? Karena ini nanti jalurnya ke alam-alam Tuhan, alam-alam moral bangsa manusia. Kalau ke kanan itu nanti inkarnasi lagi, nitis lagi, netes lagi, notos lagi. Begitu sulitnya sebenarnya misteri di dalam kehidupan, sangatlah rumit, makanya sangat sedikit bangsa manusia yang diberi pemahaman seperti itu. Semoga melalui video seperti ini di era-era sekarang dan guru pun masih diberi hak untuk menyampaikan agar apa yang aku sampaikan di alam dunia ini akan menjadi berkah, tuntunan, pemahaman yang baru bagi kalian bangsa manusia. Sehingga jangan sampai terpelosok dari lembah-lembah yang sangat menyakitkan ke depannya itu. Para murid, para santri, ciri-ciri atau identik manusia atau makhluk yang masuk ke jalur kiri. Itu perilakunya di alam manusia, itu yang identik ya. Manusia yang menggunakan supranatural demi keuntungan pribadi. Maka ada yang nyebut katanya, permisi ada yang nyebut katanya pesugihan. Sebenarnya pesugihan itu tidak masalah kalau toh dari perjanjian itu balance atau imbang. Jadi apa yang dikeluarkan pun juga banyak, yang didapat pun tidak terlalu banyak, dan yang dibuat perjanjian bukanlah makhluk bangsa manusia, tapi sesuatu bentuk makanan atau hasil alam. Itu bisa disebut di situ. Karena untuk perputaran siklus di dunia dibutuhkan ini. Tapi faktanya manusia kadang salah jalan. Mintanya banyak, sesuatu hal yang sedikit dikeluarkan. Tidak mampu mengeluarkan yang banyak, makhluk manusia, bahkan keluarga, bahkan kehidupannya sendiri, dicurahkan kepada aspek sisi yang jalur kiri. Baik para murid, para santri, di jalur kiri dibagi lagi oleh guru. Di jalur kiri itu nanti ada alamnya leluhur kita. Di kaset yang lain sudah diterangkan guru, di situ nanti ada namanya leluhur kita, ada yang disebut alam sukmo, ada yang disebut Sukmo Kumboro Toto Joyo, ada Sukmo Kumboro Toto Kolo. Nah di sini. Maka ada
dan juga banyak makhluk manusia di dunia dimanapun, khususnya di Jawa, mendapatkan bantuan dari leluhur yang mempunyai perilaku baik di dunia, mempunyai ilmu yang baik, sehingga mampu menopang anak cucunya demi siklus kehidupan di dunia. Ada juga manusia yang perilakunya buruk, ingin mempercepat kekayaan demi kepuasan nafsunya. Dia masuk ke ranah namanya sukma kumbara tata kala. Lah inilah yang sifat buruk itu. Nah itulah hati-hati kalau masuk di sini. Nah ciri-cirinya sudah tahu biasanya karakter manusia di dunia. Kalau karakternya dari yang kurang baik, satu egois, dua kejam, tiga biasanya tidak akan peduli dengan lingkungan sosial. Dia orangnya mintanya keinginan nafsunya, jabatannya, kekuatannya minta diakui. Itu rata-rata faktor yang dihasilkan dari perilaku seperti itu. Lantas bagaimana kalau masuk di jalur kanan guru? Itu nanti bisa netes, bisa notos, bisa netes. Kalau toh perilakunya manusia tidak mempunyai pemahaman atau tidak mempunyai pengertian, tidak bisa menggunakan spiritual, tidak bisa bersyukur dengan tepat dan benar, itu nanti menjadi karakter yang disebut, makanya ada netes. Satu contoh guru memberi keterangan sedikit yang sangat tepat. Tatkala manusianya ini di dunia, sifatnya itu suka menfitnah orang, menghibah orang sampai dikeluarkan di sesuatu hal yang sangat luas termasuk di media. Dan sering suara itu dikeraskan, mempunyai sifat karakter. Tatkala setelah meninggal atau mati, ruhnya ini membentuk dengan perilakunya seperti hewan sosok anjing. Itu kalau tidak terselamatkan, itu nanti turun jadi anjing itu. Nah, bangsa anjing masih dibagi lagi nanti. Ada yang bangsa serigala, ada anjing asu baung yang suka menggonggong. Itu hati-hati. Di dunia sudah bisa dibaca ini para pemirsa, para murid karakternya. Satu contoh, orang dulu nyebutnya itu asu baung. Sekarang para murid, para santri, juga para pemirsa tidak paham. Asu baung kalau sekarang mungkin dikemas dari film-film itu yang ada serigala itu. Au, nah itu ya itu. Lah manusia yang di dunia ini yang hobinya sering membuat suara yang keras, suara yang tidak jelas, membuat kegaduhan manusia. Itu nanti kalau meninggal itu jadi anjing, jenisnya asu baung. Hidupnya itu biasanya jauh dari perkampungan. Bentuk anjing tapi anjing liar. Itu sudah bisa dibaca ya para pemirsa, para murid, para santri. Melalui video ini semoga kalian mendapatkan manfaat yang tepat. Jangan kau bentuk dirimu seperti itu. Suka menggonggong yang keras sehingga merugikan orang lain. Menurut Anda benar, menurut kehidupan salah, menurut hukum salah. Sukanya menggonggong. Au. 3:30, jam 3 malam kadang itu. Au. Itu kalau meninggal jadi seperti itu. Kalau suka menfitnah tidak pernah menggonggong. Mungkin jadi anjing, jadi peliharaan. Bisa anjing yang di sebelah-sebelah lingkungan kita. Nanti ada lagi manusia itu, ini dipahamkan karakter, agar kalian tidak terjerumus di dunia ini. Ada makhluk manusia di dunia, cara syukur tidak mengerti karena merasa tertekan dengan kebutuhan dengan banyak hal sehingga tidak mampu mendapat pencerahan kehidupan. Dia bekerja itu disebut lupa waktu, lupa diri, bahkan niatnya inginnya mencukupi keluarga. Justru malah terbalik, dia bekerja lupa dengan keluarganya. Disimbolkan seperti hewan, sapi, dan kerbau. Maka kalau kalian paham sapi itu sebenarnya itu dulu ruhnya manusia. Karena di dunia terbebani faktor pemikiran yang tidak paham, sehingga melakukan kerja yang tanpa batas waktu, lupa moral, lupa etika, lupa nilai-nilai kemanusiaan.
Begitu susahnya kalau kita tidak paham mengendalikan, mengatur, menciptakan perilaku kita, para murid, para santri. Ada lagi di dunia manusia, tidak banyak menfitnah orang. Karena dia tidak mampu, belum mendapat pencerahan. Dia sedikit kena masalah, tapi dia suka menggerutu. Menyesali di frekuensi, bahkan sinyal di ruangan guru. Dilanjutkan, tatkala manusia lupa keluarga, terforsir kehidupannya dengan ingin kaya. Tatkala dia meninggal, mati seperti kebu dan sapi. Tatkala manusia ada di dunia, karakternya suka menggerutu, menyesali nasibnya. Bahkan mencaci maki manusia yang sudah menggerutu. Satu contoh, sudah benar-benar menjadi orang benar karena kemampuan faktor rezekinya. Si istri mencaci maki kepada suaminya. Si anak orang tuanya sudah jeripayah dalam bekerja, tidak mempunyai ilmu. Dia sendiri pemalas, suka menggerutu. Tuhan, ini kayak gombal. Orang seperti ini diibaratkan seperti kambing. Dia tidak tahan dengan panas. Itu sudah diketahui karakter ciri. Susah sedikit sebut nama Tuhan. Bisa diterangkan. Pendidikan di dunia, khususnya di Indonesia, hal yang sangat fatal. Selalu diatasnamakan Tuhan dengan bunyi pang dari kekuatan intelektual manusia dan pengertian. Didukung dengan negara yang aman dan nyopang bersatu. Kecukupan bukan seperti di negara kalian. Rezeki sepi, duduk. Kalimat-kalimat itu bagaikan kambing yang tidak memberi. Saya yang mampu mendengarkan videoku, kamu jangan seperti itu. Terpenuhi, keluarga sudah nyaman. Di hidupnya manusia tidak bisa dan nafsu membandingkan. Dia merasa ingin yang tertinggi, merasa ingin yang kuat, yang disebut korupsi atau koruptor. Diibaratkan bagaikan seperti monyet atau bedes. Di sini sudah makan, dimasukkan kanan, pegang kiri, pegang kaki. Manusia, hukum Tuhan apa engkau derajatmu, menciptakan perilakumu yang akan datang. Seperti itu sudah dipastikan satu titik, jilma, ruhnya akan begitu sakitnya. Lihatlah semua binatang, dia kerbau itu bisa mengeluarkan air mata. Karena hakikatnya dia adalah ruh manusia. Oleh Sang Maha Pemurah, dia hidup di dunia tidak bisa menggunakan. Kalau sudah seperti terjadi itu lantas putra kita, keluarga kita. Apa agar tidak terjadi ke jalur kiri atau pemikiran intelektual yang disebut moral atau kejiwaan, nilai-nilai ketuhanan. Allah, para murid, para santri, semoga video ini sangat membantu, khususnya kan di mana. Bagaimana Anda bisa membayangkan ruh jiwa manusia mau makan nasi aja tidak kepingin, ditekan sesuatu pisang, sesuatu oleh orang terdahulu. Tatkala engkau wahai penghuni surga, kalian lain kecuali nana yang sangat busuk sebagai alat untuk bertahan hidup. Karnasi tatkala di dunia perilaku, bagaimana kalian sudah menjelma menjadi hewan seperti itu, makan nasi, tapi Anda terpaksa dinalurikan makan rumput, tersiksanya. Itulah yang disebut alam nitis, notos netes itu. Para murid, para santri, bersyukurlah. Bagaimana untuk mencari? Ya, maka guru dan yang lain sudah menerangkan nomor selayaknya manusia, dan setelah Anda memanusiakan dirimu, memanusiakan keluargamu, bahkan memanusiakan makhluk yang lain, bahkan sampai memuliakan makhluk bangsa hewan, kau muliakan layaknya seperti bangsa manusia. Itulah orang-orang yang terahmati dari Sang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga video ini sangat bermanfaat kepada para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.